Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Linda Febrianti. Di sini saya akan memaparkan materi terkait iman kepada malaikat. Jadi, iman kepada malaikat itu termasuk rukun imannya keberapa dan iman itu artinya apa, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Next. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, tujuan pada pembelajaran materi kali ini yaitu pada materi iman kepada malaikat ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut, di mana yang pertama itu, di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian malaikat Allah dengan baik dan benar melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama dan tugas malaikat dengan benar melalui metode diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik ini mampu menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya di dalam diskusi kelompok. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Nah, untuk pada materi yang pertama, pada poin A ini ada pengertian iman kepada malaikat. Apa sih pengertian iman kepada malaikat itu? Jadi, iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Selanjutnya kita masuk pada poin B. Di poin B ini ada nama malaikat dan tugasnya. Jadi di sini itu nanti ada nama-nama malaikat beserta tugasnya, di mana malaikat itu sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat menjalankan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita masuk pada 10 nama malaikat beserta tugasnya. Jadi di sini ada 10 nama malaikat. Di mana yang pertama ada malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail bertugas mengatur dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Dan yang ketiga ada malaikat Israfil, di mana malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Dan yang keempat ada malaikat Israel, di mana malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Dan yang kelima ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyakan manusia di alam barzah atau di alam kubur. Dan yang keenam ada malaikat nakir, di mana malaikat nakir ini bertugas memberi sanksi atau siksa di alam kubur. Dan yang ketujuh ada malaikat rokib, bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat atid, bertugas mencatat amal dan perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh ada malaikat ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Atau lebih mudahnya kalian bisa menghafalkan 10 malaikat ini dengan nyanyian ya, atau dengan lagu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menukar rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Mungkar nakir bertanya dalam kubur, Roki pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat Allah. Jadi agar lebih mudah menghafalnya, kalian bisa menghafal dengan bernyanyi atau dengan lagu tersebut. Kita lanjut pada poin C, di mana di poin C ini ada dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Seperti apa dalil itu? Jadi Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa ma indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastasirun. Yang artinya apa? Yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula ia merasa letih.
Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat malaikat. Di poin D ini ada sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat-sifat malaikat itu? Yang pertama yaitu selalu taat dan tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan atau minum atau tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma di berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Dan yang kedelapan, yaitu selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu, karena malaikat itu tidak menikah. Yang kesepuluh, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tadi mempelajari nama malaikat, tugas malaikat, dan apa itu pengertian iman kepada malaikat, di sini mengapa sih iman kepada malaikat itu penting? Karena dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati kita itu akan terbimbing dan ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat itu sifat dan tugasnya sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka itu memiliki sifat yang buruk, di mana tugas iblis dan setan itu adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada poin E, di mana di poin E ini ada hikmah beriman kepada malaikat, yaitu langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah mengambil hikmahnya. Kita dapat mengambil dampak positifnya setelah mempelajari iman kepada malaikat ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat, akan menambah keimanan dalam hati manusia. Dan yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hikmah beriman kepada malaikat. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti pembelajaran di mana saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi, pemaparan materi, dan penjelasan mengenai dalil ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan materi berikutnya. Dadah.